Selamat datang di channel Pituture Simbah, mari kita simak cerita berikut. Sebelum kita simak kisah berikut, alangkah baiknya mari kita sejenak berdoa, menghadiahkan surat Fatihah untuk guru, dan para ulama yang telah mendahului kita. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin solihah. Al-Fatihah. Kiai Haji Hamim Jazuli atau Kiai Haji Hamim Tohari Jazuli yang akrab dipanggil Gus Mik lahir pada tanggal 17 Agustus tahun 1940. Beliau adalah putra dari Kiai Haji Jazuli Usman, seorang ulama sufi dan ahli tarekat pendiri Pondok Pesantren Al-Falah Mojo Kediri. Gus Mik adalah salah satu tokoh Nahdlatul Ulama NU, dan pejuang Islam terkenal di Pulau Jawa. Gus Mik adalah seorang kiai yang disebut banyak orang sebagai wali Allah dengan penampilan nyentrik yang unik dan dakwah di tempat-tempat yang sangat menyentuh, seperti di lokasi pelacur dan maksiat, meskipun ia tetap mengurus majelis taklimnya. Dari semasa hidupnya, banyak cerita tentang kisah karomahnya, berikut 5 karomah Gus Mik diantaranya. 1. Ketika Gus Mik di Ploso, ada seorang santri yang sering mengikuti Gus Mik. Dia tidak sholat karena dia mengira dia meniru Gus Mik yang tidak sholat. Suatu sore ia ikut Gus Mik mencari ikan di sungai. Tepat sebelum matahari terbenam, Gus Mik menyuruhnya untuk memegang jaring kecil karena Gus Mik akan pergi sebentar. Ketika hari sudah gelap, para santri merasa jaring itu penuh dengan ikan. Dia mencoba menarik jaring itu sekuat tenaga. Tanpa sengaja di tengah usahanya menarik jaring ia melihat Gus Mik yang sedang sholat maghrib di atas pohon pisang, bahkan dilanjutkan dengan sholat isya. Setelah selesai sholat Gus Mik kemudian melayang turun menemui para santri. "Dapat ikan?" tanya Gus Mik. "Anu Gus, jawab santri sambil melihat ke pohon pisang. Santri tersebut kemudian menyatakan taubat dan Gus Mik menyuruhnya untuk mandi taubat di sungai. 2. Suatu hari, saat memancing, kail Gus Mik dibawa oleh seekor ikan. Ikannya sangat besar sehingga membawa Gus Mik ke sungai dan tenggelam. Pengasuhnya yang mendapatkan tugas dari ayah Gus Mik untuk menjaga Gus Mik kalang kabut, karena tidak ada satu orang pun yang bisa dimintai tolong. Karena masih pagi jadi masih sepi pemancing, pengasuh itu mondar-mandir mencari Gus Mik berharap tersangkut di pinggir sungai. Tetapi selama hampir 2 jam Gus Mik tidak ditemukan. Akhirnya, karena frustrasi, pengasuh itu kembali ke gubuk dan mengemasi pakaiannya untuk pulang tanpa pamit, karena takut dimarahi oleh ayah dan ibu Gus Mik yang tidak lain adalah pengasuh pondok. Dalam cerita Gus Mik kepada para pengikutnya, ternyata ikan tersebut adalah ikan peliharaan gurunya yaitu Nabi Khidir, dan membawa Gus Mik kepada Nabi Khidir. Menurut Gus Mik, pertemuan hanya berlangsung sekitar 5 menit. Bahkan, Gus Mik kembali ke daratan dan kembali ke pondok pada pukul 4 sore, sedangkan pengasuh itu beberapa bulan kemudian kembali ke pondok setelah mengetahui bahwa Gus Mik telah kembali ke pondok dengan selamat. 3. Suatu ketika Gus Mik disuruh memetik kelapa untuk dijual, kemudian Gus Mik pergi ke kebun, karena perawakannya masih kecil dan muda, Gus Mik belum bisa memanjat pohon kelapa. Akhirnya Gus Mik terbang seperti burung dari satu pohon ke pohon lain memetik kelapa sampai habis, tanpa menyentuh tanah. Setelah selesai, Gus Mik langsung turun ke bawah tapi kali ini Gus Mik bingung karena hasil panen kelapanya banyak, dia tidak akan sanggup membawanya sendiri. Akhirnya Gus Mik terbang kembali untuk mengambil pelepah kelapa, lalu ia mengikat kelapa menjadi 2 dan membawanya ke pelepah kelapa itu. Setelah itu Gus Mik menaiki pelepah tersebut kemudian terbang dengan pelepah pulang ke rumahnya. 4. Cerita lain, suatu ketika Gus Mik sedang duduk di tepi sungai, tiba-tiba seekor burung besar berputar-putar di langit dan mendarat di depan Gus Mik. Setelah berbincang sebentar, Gus Mik kemudian naik ke atas burung yang kemudian terbang menjauh menemui gurunya. Tak sedikit orang yang meragukan sholat Gus Mik. Bahkan Kiai Haji Hamid Kajoran pernah meragukan sholat Gus Mik. Ketika Kiai Haji Hamid Kajoran mengunjungi makam Sunan Ampel,
Setelah terlebih dahulu berwudu kemudian mengangkat tangannya, pada saat itu Kiai Haji Hamid Kajoran melihat Gus Mik yang sedang sholat di atas pohon pisang. Sejak saat itu Kiai Haji Hamid tidak berani berburuk sangka kepada Gus Mik. 5. Suatu ketika Gus Mik bermain di tepi sungai Berantas dan melihat orang memancing. Saat banjir besar, Gus Mik tiba-tiba terpleset ke sungai dan ditelan pusaran air. Selama beberapa jam, para santri yang ditugaskan ayah Gus Mik untuk menjaga Gus Mik mencari-cari di sepanjang tepi sungai, berharap Gus Mik akan tersangkut atau bisa berenang ke daratan, tetapi Gus Mik malah muncul dari tengah sungai, berdiri dengan air setinggi pergelangan kaki. Karena saat itu Gus Mik sedang berdiri di atas punggung seekor ikan yang sangat besar, yang menurut Gus Mik adalah ikan peliharaan gurunya, yaitu Nabi Khidir. Subhanallah. Itulah beberapa kisah karomah Gus Mik yang di luar akal manusia. Setiap waliullah memang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi keistimewaan atau kelebihan yang berbeda. Oleh karena itu setiap manusia yang sudah mendapatkan ridho dari Allah atau orang yang sudah dicintai Allah pasti akan diberi karomah atau keistimewaan. Semoga kita tergolong orang-orang yang mendapat ridho Allah. Amin. Wallahu a'lam bishawab.